Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Siswa Yudianto Channel. Untuk upload video kali ini seperti yang saya janjikan adalah akan membahas tentang survei potensi desa, walaupun sangat sederhana. Untuk survei kali ini, sebelum saya melakukan keterangan tentang teknis-teknisnya di lapangan, saya mencoba untuk menggugah beberapa logika mengapa kita harus mengadakan survei terhadap potensi desa. Saya awali dengan sebuah pernyataan Presiden, yaitu tentang majunya perekonomian di pedesaan itu menjadi tanda bahwa negara mengalami perkembangan yang baik. Membangun desa dari pinggiran itu artinya membangun Indonesia. Pasalnya, tanda kemajuan negara itu bisa ditengok dari maju ataupun tidaknya bagian negara yang terkecil yang tersusun yaitu pemerintahan yang berada di pedesaan. Seperti yang Anda ketahui bahwa masyarakat di pedesaan itu jauh dari kesan maju. Segala aktivitasnya masih sederhana sekali. Kebanyakan masyarakat desa belum banyak tersentuh dengan kemajuan teknologi. Kalaupun toh itu ada, teknologi ini hanya sekedar membantunya dalam beberapa hal, tapi belum banyak memberikan dampak pada perekonomian warganya secara menyeluruh. Pemerintah sejatinya berharap agar masyarakat di pedesaan itu lebih kreatif. Ini kekreatifan itu di warga desa ini merupakan roda perekonomian negara akan stabil. Contohnya adalah banyaknya warga yang sudah memiliki penghasilan yang layak meskipun tinggal di pedesaan. Bahkan masyarakat yang layak itu berada di pegunungan. Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan itu, ada beberapa kunci yang harus diterapkan. Di antaranya adalah hal-hal yang di selanjutnya yang akan saya terangkan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini bila informasi ini sangat membantu Anda dan teman-teman Anda dalam menjalankan tugas Anda. Selanjutnya, beberapa hal itu apa? Yang pertama adalah membangun infrastruktur yang sesuai. Pembangunan infrastruktur menjadi kunci utama untuk memudahkan cita-cita negara. Ini sesuai dengan instruksi Presiden atau Presiden Presiden Jokowi yang fase pertama dulu, infrastruktur itu penting. Infrastruktur itu baik, akan memberikan jalan bagi warganya untuk memuluskan usahanya. Dan ini menjadi akses jalan yang baik gitu kan. Usahanya bagus tetapi jalannya itu rusak, maka transportasi akan terhambat. Semestinya semisal setor susu melewati jalan yang terjal itu sampai 3 jam, 4 jam, nah jalannya sudah baik, tinggal katakanlah setengah jam seperti itu. Selain akses jalan, pemerintahan desa perlu merencanakan pembangunan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya koperasi simpan pinjam yang lebih meringankan. Ini harus ada proses pemberdayaannya. Koperasi seperti ini dimanfaatkan warganya untuk mendapatkan modal usaha. Modal usaha inilah yang secara tidak langsung bakal membantu warga masyarakat untuk meningkatkan penghasilan. Selain itu, harus ada campur tangan pemerintah desa dalam pengelolaannya sampai penyuluhan agar warganya bisa lebih kreatif dan mudah memasarkan produknya. Ini ada campur tangan pemerintah, berarti harus ada pemberdayaan atau pendampingan dari desa. Dan ini biasanya diambil oleh badan usaha milik desa atau yang Anda kenal dengan BUMDes. Dan intinya harus ada transparansi terkait perencanaan pembangunan, program pemerintahan desa, pendanaan, dan penggunaan sistem.
Ini yang sudah saya terangkan kemarin, perencanaan pembangunan, Musrenbangdes, program pemerintah desa, RKP desa, pendanaan, pembangunan sistem, mungkin ada KUDES, sistem keuangan desa. Ini kalau sudah menerapkan ini bagus nih. Ya, dan demikian warga akan termudahkan dalam urusannya seputar ekonomi. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan desa yaitu memajukan potensi. Potensi desa itu banyak sekali. Kejelian dari pihak yang berwenang desa ini sangatlah diperlukan. Kemudian pemerintah desa itu memfasilitasi warganya untuk menggali potensi desa yang selama ini telah tersedia. Ini pembangunan potensi desa ini kalau ya harus dibangun dari bawah, dari masyarakat itu, sehingga masyarakat itu merasa memiliki, kemudian memelihara dan mengembangkan. Mereka harus disadarkan sehingga potensi desa itu masyarakat itu sadar ini milik kita yang harus kita lindungi, kita rawat, kita jaga dan kita kembangkan bersama. Inilah milik desa kita sehingga desa kita akan terkenal. Ini harus ditancapkan matang-matang dalam pikiran dan hati warga desa gitu ya. Potensi di desa ini bisa berupa kerajinan, tempat wisata, sampai hasil pertanian. Tata kelola dari mitra desa itu nantinya akan membantu. Tata kelolanya harus bagus, terutama untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Ini memang harus ada pendanaan khusus untuk potensi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Ini bisa kemarin DD, dana desa itu bisa memaksimalkan SDM maupun SDA. Tentu cara memaksimalkannya adalah dengan cara memberikan fasilitas. Fasilitas ini berupa teknologi, pelatihan, dan sebagainya. Itu bisa dianggarkan, bisa ditanyakan, gitu ya. Tidak lupa untuk juga mengkampanyekan kesadaran bagi seluruh warganya kan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Gitu ya. Dengan sadarnya seperti yang tadi saya katakan, memelihara, mengembangkan gitu ya. Ini warga akan termotivasi untuk menjaganya, bahkan lebih produktif gitu ya. Ini kalau mereka sudah produktif, kemudian saling bahu-membahu, gotong royong gitu ya. Angka pengangguran juga akan turun. Oke, yang ketiga adalah desa harus melaksanakan proses berkelanjutan. Ketika pemerintah desa telah mengantongi potensi desa, sumber daya desa, dan manusianya, tentu pemerintah dengan mudah membuat program. Program itu dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kalau yang kemarin itu ada RPJMDes yang kemarin. Kemudian RPJM itu per tahun dilakukan dengan RKPDes. Itu ya. Bagi masyarakat, itu pemerintah desa lah yang menjadi penggerak dan meningkatkan potensi desa. Misalnya dalam hal pertanian, ini misal karena desa banyak kita masih agraris gitu ya. Sementara pemerintah bisa menjadi tempat khusus untuk mengelola, menata, dan mendistribusikannya. Contohnya adalah membantu ataupun mendatangkan pelanggan dari luar desa. Gitu ya. Selain itu, program ini harus diterapkan secara berkelanjutan. Program itu kalau sudah direncanakan, terus ditingkatkan, entah itu melalui pemerataan ke seluruh masyarakat ataupun peningkatan hasilnya. Makanya dari RPJMDes itu harus berkesinambungan, RKPDes juga berkesinambungan, gitu ya. Ini harus dibicarakan, dievaluasi betul, step by step, ya. Sebagai upaya untuk menjaga eksistensinya, pemerintah sebaiknya terus mengawasi, mengevaluasi. Jika terdapat permasalahan, itu pemerintah harus terus ikut campur di dalamnya. Misalnya dengan mendatangkan penyuluh yang mana bisa memberikan pelatihan khusus bagi masyarakat. Kesimpulannya, meningkatkan ekonomi desa itu bisa dimulai dari pembangunan infrastruktur yang baik, memanfaatkan potensi dan melibatkan seluruh warganya agar mau berpartisipasi. Ini yang sulit.
Setelah itu ada kontinuitas dari program yang dijalankan sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kemandirian warganya dalam memenuhi kebutuhan. 4 hal ini aja lah. Karena ketika mahasiswa sudah melakukan survei potensi desa, apa yang harus Anda kerjakan? 4 hal itu tadi aja. Struktur nantilah di bawah. Oke, sekarang saya menginjak ke potensi desa. Ini survei potensi desa ini yang Anda tunggu-tunggu. Nah, jangan lupa terus like, share, dan subscribe channel Siswa Yudianto. Memang dari beberapa forum pertemuan desa, antar desa, beberapa kepala desa mengeluh mereka tidak memiliki potensi desa untuk dikembangkan menjadi badan usaha milik desa. Bagaimana sebuah desa membangun BUMDes jika mereka merasa tidak memiliki sama sekali potensi yang bisa dikembangkan? Mungkinkah itu? Gitu ya. Tidak mungkin desa itu tidak memiliki potensi. Masalahnya adalah hanya bagaimana desa itu mampu memetakan potensi. Gitu ya. Ini coba saya mulai dari ini yang poin-poin penting. Potensi desa itu memiliki dimensi yang luas. Potensi produksi lokal tidak identik dengan produk seperti pertanian ataupun perkebunan ataupun kuliner. Itu bukan. Soalnya ada banyak desa di dekat kota yang sudah tidak memiliki lahan pertanian untuk menghasilkan komoditas pertanian. Lalu apa yang harus dilakukan desa yang tidak memiliki produk pertanian, perkebunan, tidak pula memiliki potensi desa wisata? Benarkah seperti itu? Kan tidak. Pertama, kenapa tidak ada potensi pertanian perkebunan? Jika ternyata desa itu berada di dekat wilayah perkotaan, warganya tidak lagi tergantung hidup dari sawah. Mereka peluang usahanya usaha modern, seperti trading, atau desa yang membangun desa jual beli produk desa lain ke jaringan konsumen perkotaan yang banyak tinggal di desa. Seperti yang dilakukan selama ini oleh negara Singapura. Meski negaranya hanya memiliki luas wilayah yang terbilang kecil, tetapi Singapura adalah negara yang kaya raya karena menjadi gerbang utama perusahaan-perusahaan multinasional mengoperasionalkan jaringan usahanya menjadi distributor lewat sana yang bayar gitu. Desa-desa seperti ini juga mengembangkan jenis usaha modern seperti perhotelan, gudang penyimpanan bagi perusahaan yang butuh gudang atau tempat penyimpanan seperti supermarket, pabrik dan sebagainya. Ini yang di perkotaan. Ya sudah tidak ada lahan lagi. Sudah desak-desakan ini. Desa seperti ini juga membangun minimarket modern di tengah keruminan pemukiman. Karena di area pemukiman seperti itu masyarakatnya memiliki tingkat beli yang tinggi terhadap kebutuhan sehari-hari. Jelas gitu ya. Ini masyarakat yang di perkotaan berbeda dengan desa yang warganya masih hidup di sawah ladang. Mereka memiliki banyak lahan untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan yang mereka bisa petik dari kebun sendiri. Tidak usah repot-repot. Pokoknya mau ke belakang, ke ladangnya sudah cukup. Dia ngambil sayuran, entah itu sayur tela atau luntas dan sebagainya gitu ya, atau gembrot itu bahasa Jawanya. Bisa. Pembacaan potensi haruslah berdasarkan situasi desa senyatanya. Jangan sampai usaha didirikan hanya karena latah, ya, alias kepincut dengan hebatnya BUMDes desa lain. Desa sana sudah memiliki BUMDes, ini kok belum memiliki BUMDes. Sama-sama apa itu katakanlah DD-nya sama, ADD-nya sama gitu ya. Sama-sama manusianya, pendidikannya juga tidak kalah. Mengapa kita tidak punya BUMDes? Misal gitu, karena kita emosi. Gitu ya. Soalnya setiap desa memiliki karakter dan potensi yang tidak mungkin sama persis, sehingga belum tentu sebuah jenis usaha gitu ya. Saya ulang lagi, sebuah jenis usaha itu bakal cocok jika hanya menurut desa lain. Tidak bisa ini kita tiru-tiru.
potensi hampir sama, maka tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal seperti karakter warganya dan sebagainya. Seperti katakanlah desa yang berada di pesisir pantai, sebagian warganya hidup sebagai nelayan misalnya, maka sebaiknya unit usahanya haruslah sesuai kebutuhan para nelayan, seperti membangun toko kebutuhan para nelayan, ya, seperti pancing, jaring, bahan bakar untuk kapal, dan sebagainya. Jika warga saling berkonsolidasi satu sama lain dengan baik, maka mereka bisa mendapatkan harga yang lebih murah untuk berbagai kebutuhan kerja mereka melalui BUMDes, seperti gerakan pemerintah yang sekarang itu. Mari kita membeli gitu ya, membeli dari toko tetangga kita. Kalau di desa kita membeli, uang kita itu kita kembangkan lewat BUMDes itu. Jadi jangan sampai uang itu katakanlah diberikan kepada market-market yang ada, nyugih, itu memperkaya kaum kapitalis gitu ya. Nah, kalau kita semuanya kita pusatkan di BUMDes, potensi apa itu kemudian diakomodir BUMDes, diperjualkan di BUMDes gitu ya. Ini sama-sama menguntungkan gitu ya. Oke, pemanfaatan data potensi desa menjadi sangat penting untuk membangun desa yang kini sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah. Ya, ini di bawah, nanti di bawah deskripsi ini, nanti di deskripsi channel saya sudah saya berikan link survei potensi desa. Ini link ini saya dapatkan dari survei potensi desa oleh BUMDes. Karena saya memang getol untuk melihat BUMDes, saya dapatkan ini. Ini link ini coba saya berikan kepada Anda semuanya. Silahkan itu dikembangkan, kemudian disesuaikan dengan desanya. Silahkan Anda mensurvei, diteliti dengan baik apa-apa yang ada di desa Anda gitu ya, disesuaikan desa. Kalau memang ada yang kurang ditambahkan gitu ya. Oke, saya mencoba mencontohkan sekarang survei potensi desa. Anda bisa memulainya dengan kondisi demografi desa. Ini yang sudah biasa dilakukan. Katakanlah letak luas wilayah, batas wilayah. Ini bisa Anda survei lewat kepala desa, pemerintah desa gitu ya. Batas wilayah, luas wilayah, iklimnya apa gitu ya. Ini iklim juga mempengaruhi nanti di pertanian. Misal di pertanian iklimnya kemarau penghujan lebih panjang mana gitu ya. Nanti benar itu kalau iklimnya penghujan, nanti iklimnya kemaraunya katakanlah 3 bulan, padinya bisa 3 kali panen setahun. Wah, ini yang ada kemarau sedikit ini ambilnya air dari mana kok bisa 1 tahun itu menanam padi? Ya bisa. Oke, kemudian yang kedua, keadaan sosial penduduk. Ini masih bisa Anda tanyakan di pemerintah desa. Jumlah kakaknya berapa, jenis kelamin laki-laki, perempuan gitu ya. Kemudian penduduk yang lain mungkin yang masih di sekolah, tingkat pendidikan ya SD, MI, SMP, ini berapa jumlahnya? Sudah ada data desa di desa itu atau belum? Kalau memetakan desa kemudian putus sekolah, buta huruf, prasekolah, S1 mungkin S2 ada, S3 ada gitu ya. Itu dari tingkat pendidikan. Nah, sekarang mata pencaharian. Itu ya, ini disurvei, dilihat petani berapa, pedagang berapa, PNS berapa, tukang berapa, guru berapa, bidan, perawat, TNI, pensiunan mungkin, supir angkutan, buruh, jasa persewaan, swasta, apalagi jenis pekerjaan itu ya, dilihat itu berapa. Ini pentingnya survei. Pertanian coba, jenis tanaman apa yang ada di desa itu, tebu, padi, kemudian lombok,
mentimun kah, kelapa, singkong, dan lain-lain gitu ya. Kemudian peternakan. Di desa itu ada apa? Peternakan kambing, sapi, kerbau, ayam kampung, itik, burung. Seperti sekarang burung itu lagi hit-hitnya. Berapa yang punya burung? Satu burung yang harganya sampai 3 jutaan semisal gitu. Perikanan, kolam ikannya berapa hektar gitu ya. Mungkin ada tambak, lain-lain, mungkin sungai, kolamnya. Ya, itu sudah dipetakan belum oleh desa. Anda bisa membantu itu sebagai mahasiswa, mungkin karena PPLKKN-nya di desanya Anda masing-masing, itu coba dilihat. Sekarang sarana prasarana pemukimannya berapa, pertanian, perkebunannya berapa hektar, fasilitas umum ada apa tidak, masjid, musola, mungkin ada WC umum gitu ya, lapangan sepak bola, lokasi pemakaman gitu ya, jalannya berapa gitu. Di situ lembaga pendidikan ada tidak, SD, MI dan sebagainya, atau mungkin madrasah diniyahnya, atau lembaga pendidikan keagamaan lainnya gitu ya, non formal, formal gitu ya. Kesehatan ini di bidang perairan, mungkin bidang perairan, sumurnya ada galian, sungai, air pump gitu ya. Nanti menyebabkan jangan-jangan kalau sumurnya terkotor, ada yang mandi di sungai sehingga penyakitnya gatal-gatal gitu. Ya, agama, masjid, musola, gereja dan lain sebagainya. Oke, kemudian tipologi desa seperti yang saya keterangkan kemarin. Tinggal swadaya, swasembada atau apa gitu ya. Sekarang apa yang bisa dilakukan ketika Anda sudah melakukan survei potensi desa itu? Contoh, ini hanya sekedar contoh. Yang bisa Anda lakukan berbagai tindakan. Oke. Katakanlah infrastruktur. Masih banyak jalan desa yang belum memadai, masih berupa jalan tanah. Ini apa yang harus dilakukan? Katakanlah gotong royong perbaikan jalan. Keberadaan tiang jaringan listrik belum maksimal, ajukan proposal. Misal begitu. Belum meratanya pembangunan sehingga timbul kecemburuan sosial. Ini harus mengadakan sosialisasi. Tuh, coba ini nanti ditanyakan, kemudian tanyakan ke perangkat desa, kemarin dengan BPD, itu bisa lah. Ya, coba ini masalah-masalah yang mungkin secara umum saya jelaskan sepengetahuan saya gitu. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya memiliki bangunan. Kemudian kemampuan kader desa mendesain, membuat rencana anggaran biaya. Tuh. Mungkin jasa ini internetnya sudah ada apa belum di desa. Belum adanya pasar desa. Nanti musrembang desnya bagaimana gitu ya. Nah, bidang pendidikan. Mungkin bangunan pelengkap belum ada. Apa ini yang harus dilakukan desa? Ini mungkin belum ada perpustakaan. Perpustakaannya desa sudah ada atau belum? Sudah ada bangunannya, belum ada bukunya, belum ada bangunannya, belum ada petugasnya. Apa yang harus dilakukan desa? Ya. Minat baca gitu ya. Atau mungkin PKBM, masih banyak anak putus sekolah. Apa ini yang harus dilakukan? Itu tadi bidang pendidikan. Sekarang bidang ekonomi. Karena belum ada pengembangan ekonomi desa. Nah, mungkin BUMDes gitu ya. Atau koperasi apa. Lembaga ekonomi, usaha ekonomi produktif belum ada. Ada lagi gangguan katakanlah penggalian PAD di desa belum optimal. Pendapatan asli daerah itu belum optimal. Pendapatan asli daerah itu bisa didapatkan Anda. Silakan Anda baca undang-undang tentang desa. Kemudian apa yang belum dilakukan oleh desa. Itu aja juga bisa diteliti gitu ya. Kesadaran akan kesehatan keluarga seperti sanitasi lingkungan masih lemah. Kesadaran akan pentingnya makanan bergizi. Air belum tersedia. Oke. Itu ekonomi. Sekarang kelembagaan, masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi
kelembagaan desa. Ini bisa kan disurvei, ditanyakan. Mereka ngerti, Anda membaca topoksi dari desa, kemudian Anda survei, observasi, wawancara secara mendalam, kemudian lakukan saran-saran. Tingkat pertemuan rapat masih rendah. Kenapa mereka belum sadar untuk rapat gitu ya? Rapat itu penting. Belum tersusunnya rencana program dan kerja. Pembinaan pendampingan desa masih belum memadai. Coba ini kan masalah-masalah semuanya yang secara umum lah. Belum ada tempat belajar masyarakat. Gitu. Sekarang keamanan desa. Ini yang dari orang hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, belum ada siskampling gitu ya. Kemudian gotong royong, keberadaan pos kampling gitu ya. Lingkungan hidup, belum ada pembuangan tempat sampah akhir, penangkapan ikan masih menggunakan setrum, racun atau putas gitu kan gitu. Lahan tidur masih banyak semak belukar atau bagaimana, penghijauan, penanaman pohon, penyangga air di sungai belum ada gitu. Ini partisipasi masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat desa tadi, kegiatan gotong royong pudar, masyarakat belum bayar pajak, ini juga masalah ini gitu ya. Pertanian belum ada kelompok tani, rendahnya SDM petani, kurangnya penyuluhan dan pelatihan. Penyuluhan dan pelatihan itu ada, dana desanya ada, ini harus diprogramkan. Kemudian belum optimal penggarapan bidang peternakan, semisal begitu. Ada hukum lagi, penyuluhan hukum, lemahnya masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, rendahnya masyarakat terhadap penegak hukum gitu ya. Sekarang industri dan perdagangan, home industri belum dikembangkan, kesulitan dalam penambahan modal, semangat berusaha belum optimal. Ini kan masalah-masalah semua yang bisa. Sekarang pertanian, rendahnya kan masyarakat pembuatan surat keterangan tanah, batas tanah belum jelas. Ini yang dari hukum. Partisipasi masyarakat menghibahkan kepada desa pembangunan juga masih rendah. Informasi, desa belum memiliki sistem informasi desa. Pemerintah desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil musrembang, semisal begitu. Ini kan belum ada websitenya, atau mungkin sekarang media sosialnya itu belum dibuat. Lembaga informasi sumber yang diterima desa menjadi kendala. Kebanyakan terlambat menyusun RKP Des. Ini coba masalah-masalah seperti itu banyak sekali yang bisa Anda survei, yang Anda dapati potensi desa, kemudian dikembangkan, entah itu nanti ditindaklanjuti oleh desa, Anda sarankan kepada desa. Tapi masalah sudah ada, kemudian aturan sudah ada, tinggal tindak lanjutnya desa itu bagaimana, mungkin strateginya ditanyakan mungkin ke pemerintah desa atau ke BPD sebagai tindak lanjutnya. Itulah cara-cara Anda melakukan survei potensi desa. Potensi desa apa yang kalau sudah lengkap semuanya, masalah sudah sudah kita atasi, tinggal bagaimana ini nanti potensi desa itu. Potensi desa sudah ketemu, tinggal kembangkan, dicarikan semisal promosinya dan lain sebagainya. Sehingga desa ini berkembang, dipromosikan kemana, produsennya dari mana, kemudian distribusinya kemana, ini konsumennya siapa saja, atau mungkin nanti bisa diputar di desa, di toko-toko market yang dimiliki oleh kapitalis itu tidak kebagian di desa. Semuanya kan berasal dari desa, semuanya sepertinya ada.
tinggal pakan yang bagus itu aja, katakanlah itu yang dibeli. Kalau kebutuhan sehari-hari misal kalau sabun dan itu kan harus memang beli, tapi belinya katakanlah di BUMDes, di warungnya. Ya udah bisa saling saling melengkapi. Kita butuh ini nanti kan uang itu mutar saja di desa itu, saling membantu. Jangan sampai uang yang kita miliki gitu ya, kita minimalisir lah, kita berikan kepada kaum kapitalis. Kita berdayakan semua potensi yang ada di desa, kita putar uang itu di desa saja, sehingga saling membantu penduduk ini. Ini kalau sugih jadi kaya itu jangan kaya sendiri gitu. Kalau bisa kaya dan memberikan manfaat bagi yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan seputar survei potensi desa. Jangan lupa di-download link supervisi desa yang sudah saya berikan di deskripsi. Semoga membantu apa yang saya utarakan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.